golok ini simbol peradaban, simbol kehormatan, simbol perdamaian, dan simbol kesatuan. Polda Banten mensosialisasikan penggunaan golok Banten sampai ke luar negeri. Kenapa bisa sampai ke Belanda, kita kemana aja gitu Pak Dir? Pak Kapolda Banten ya, yang begitu luar biasa kalau menurut saya. Beliau ini sangat intens terhadap kebudayaan Banten, terutama mengangkat golok Banten nih sampai ke dunia. Ke Belanda ini kita juga memperkenalkan golok Banten. Kami nih tim membawa golok ke sana. 20 golok. 20 golok. Pertanyaannya bisa naik pesawat bawa golok, Pak? Pesawat. Ya bisa. apa untuk budaya. Oh, budaya. Halo gengs, ketemu lagi bareng kami di Permen Warna, perbincangan menarik penuh warna. Kali ini kami lagi ada di Polda Banten, di wilayah yang sangat eksotis, di wilayah Pasundan. Kita akan mencoba mengorek sesuatu yang menarik, yang penuh warna, yang mewarnai kehidupan dari masyarakat Banten. Apa itu? Mungkin semua sudah pernah mendengar tentang golok Banten. Golok Banten ini sudah menarik perhatian, bahkan perhatian dunia. Karena UNESCO sudah pernah datang ke Polda Banten, menilai atau melihat sendiri bentuk golok Banten, supaya nanti kemungkinan ke depan akan masuk ke dalam World Heritage. Ini sangat menarik. Untuk kita berbincang atau mengorek tentang apa sejarah atau apa yang menarik dari golok Banten ini, kita sudah kedatangan dua tamu. Pertama, Direktur Tahanan dan Barang Putih Polda Banten, AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Haji Agus Rashid. Beliau ini adalah pejabat utama Polda Banten yang dalam kehidupan sehari-harinya, kalau dengar cerita sudah dari kecil, sangat mendukung tentang golok Banten untuk menjadi sesuatu yang besar. Bukan dalam peran yang negatif, tapi dalam peran yang positif. Setelah itu kita juga kedatangan satu orang tokoh, namanya Ki Kumbang. Ki Kumbang ini adalah guru besar seni golok Indonesia, guru besar SGI. Apa kabar narasumber? Pak Dir, Ki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih sudah terima kami datang ke sini bertamu jauh-jauh. Kita kalau bicara soal golok Banten, paling pertama Pak Dir sama Ki, yang publik ingin tahu adalah sejarah di balik golok Banten. Mungkin bisa tanya sama Ki Kumbang, sebenarnya sejarah golok Banten ini seperti apa, Ki? Baik, kalau untuk sejarah golok berawal pada era Pajajaran, di mana tertulis di dalam manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian itu sudah muncul pada era tahun 1300 sampai 1400. Kemudian detailnya di edisi manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian selanjutnya itu tertera tahun. Jadi ada tahunnya Nora Catur Segara Wulan atau 1558. Itu nomor keropaknya 630, sekarang ada di Perpusnas. Lalu kalau untuk golok Banten sendiri, sejarahnya itu tergambar pada bendera maritim Kesultanan Banten. Di situ ada dua jenis bilah yang bersilang. Yang satunya itu model ujung turun atau di sini disebut candung. Yang kedua model ujung naik atau yang disebut salam nunggal. Itu ada di bendera maritim Kesultanan Banten. Pertama kali ditulis oleh Cornelis Denkert pada tahun sekitar 1700 atau era-eranya Sultan Ageng Tirtayasa. Seperti itu. Kalau di zaman awalnya, kenapa sampai golok Banten ini sampai semasyhur itu namanya? Perannya sebagai apa sih sebenarnya di zaman itu? Apakah ini cuman berbentuk sebagai senjata yang digunakan sang jawara atau pendekar, atau ada peran lain? Kalau di manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian itu dijelaskan pada lembar ke-17, di mana disebutkan bahwa golok adalah salah satu dari senjata
raja tanah Sunda. Raja. Ya, senjata raja pada era Pajajaran. Kemudian berkembang ke era Kesultanan Banten. Itu sudah mulai ada pertumbuhan fungsi. Ya. Dijadikan sebagai senjata pertahanan diri. Seperti itu. Lalu kemudian berkembang mengikuti zaman. Seperti itu. Dari senjata atau simbol kekuatan atau kekuasaan seorang pemimpin, Ya. jadi sebagai senjata bela diri. Berarti ada pengembangan fungsi. Betul. Pertanyaannya adalah, ada bedanya nggak, Ki? Yang punya raja sama yang punya prajurit? Ada perbedaan untuk strata pada senjata. Seperti kalau untuk prajurit, material lebih sederhana. Lalu untuk kalangan bangsawan, materialnya agak sudah mulai mewah, seperti penggunaan tanduk kerbau bule atau kerbau albino, di mana kerbau bule di sini disakralkan. Nah, kalau prajurit biasanya pakai tanduk kerbau hitam. Oh gitu. Lalu raja biasanya ada tambahan emas pada bagian bila atau gagang. Dari segi bentuknya sendiri? Kalau bentuk fisik? bentuk fisik biasanya mengikuti jejak lamanya yang tertera pada bendera maritim itu. Tapi biasanya kalau senjata raja dia berpamor istimewa. Oh gitu. Pamornya pesanan khusus. Itulah kenapa Juga, dia pakai emas ya. Kadang ditindik emas. Terus ada macam-macam lah Nah, ketandaannya. barang ini sesuatu yang sudah luar biasa. Betul. Saya mau nanya sama Pak Dir nih. Dari Pak Dir sendiri secara pribadi nih, kita belum bicara sebagai institusi. Apa yang memulai ketertarikannya seorang Dr. Rashid terhadap golok? Kalau saya melihat golok ya, jadi golok ini tadi udah sedikit disinggung oleh Kikung. Jadi kalau golok itu saya melihat golok ini adalah sebuah simbol. Selain simbol golok ini simbol peradaban, simbol kehormatan, simbol perdamaian dan simbol kesatuan. Jadi itu ada di simbol golok. Jadi golok itu memang di zaman dulu tadi udah disinggung, yaitu pada peradaban era Pajajaran, golok adalah senjata para raja. Dan itu berkembang karena saya juga mempelajari manuskrip, berkembang kepada prajurit, dan pada waktu di era penjajahan, golok ini adalah alat perang juga. Alat perang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan pada waktu Kesultanan Banten. Dan itu saya melihat Kesultanan Banten pada waktu itu juga memerintahkan salah satu empu golok, Ki Cengkuk di Ciomas itu untuk membuat golok Ciomas untuk melawan Belanda. Makanya dikenal dengan golok Sulangkar Ciomas ya, yang di era kesininya. Dan itu emang alat untuk perang melawan penjajah waktu itu. Ketertarikannya Pak Dir sendiri dari umur berapa, Pak? Saya dari kecil emang sudah belajar silat ya, dari kecil. Saya dari SD itu udah juara pasang giri dulu. Silat. Jauh-jauh nih saya nih. Aduh. Udah belajar silat. Saya niatnya baik nih, nggak ada niat menyerang nih. Jadi silat itu dari kecil saya udah belajar silat. Ya, karena emang di keluarga saya termasuk orang tua saya sudah biasa mengajarkan sebagai silat. Karena silat ini kan juga budaya Nusantara dan ada di Indonesia kan silat ini. Dan zaman dulu emang di pesantren-pesantren dulu diajarkan emang silat setelah ngaji itu. Setelah pengajian kita langsung ke lapangan belajar silat. Sebagai sebuah pelajaran pembentukan karakter. Iya, karakter tradisi. Selain olahraga jadi ilmu bela diri ya, itu di silat. Nah, kembali ke golok ini termasuk salah satunya adalah golok Banten yang memang sudah terkenal dari zaman dulu sampai sekarang dan memang digenerasikan. Bukan hanya di Ciomas tadi, tapi emang di beberapa tempat di Banten sampai sekarang ada generasi pembuatan golok. Ya, dari mulai Ciseat, Pamarayan, Lebak,
juga di Baduy. Nah, sampai sekarang kan dilestarikan memang masih membuat golok. Cuman memang fungsinya sudah berubah sekarang. Kalau dulu untuk berperang, sekarang mungkin bisa dipakai alat perkebunan, alat pertanian. Bicara soal pengampuhan, sejarah pengampuhan golok Baduy, itu pertama kali di mana? Siapa yang mengampuh ini? Untuk di daerah mana? Daerah Banten. Daerah Banten. Kalau untuk penempaan di daerah Banten, pertama kali pasti terjadi di ring 1. Ring 1 kerajaan biasanya. Karena senjata alutistanya kerajaan dulu kan masih Empuhnya sendiri. Masih berupa golok ataupun tombak. Itu pasti sangat dirahasiakan pembuatannya. Dan Sama pasti ada di area, pembuatnya juga dirahasiakan. ya, di area kerajaan pasti. Yang pasti ring 1 kerajaan yang membuat. Betul. Lalu berkembang ke daerah-daerah lain. Yang Nah, itu lebih umum. Yang menjadi apa bahasanya? Pembawa pertama kali setelah di luar area kerajaan yang memperkenalkan golok ini sampai keluar itu siapa? Atau ada sekelompok atau ada pasukan yang membawa golok ini sampai golok Banten ini terkenal sampai ke luar negeri sekarang gitu? Saya. Pak Dir boleh. Sama-sama ini sudah paham tentang sejarah. Jadi saya melihat, saya ada satu naskah yang saya baca. Jadi naskah itu masih tulisan Belanda ya. Tulisan Belanda, Bahasa Belanda. Itu tahun 1919. 1919. Nah, 1919. Jadi ada di Banten ini namanya perkumpulan pendekar golok. Namanya Sentewe. Sentewe. Jadi ini perkumpulan khusus pendekar golok. Jadi bagaimana memainkan golok, bagaimana golok ini untuk mempertahankan diri, bagaimana golok ini untuk penyerang. Nah, dulu di Banten ya dari tahun 1919 sudah ada. Grup Sentewe itu namanya. Dan itu sampai keluar Banten mengajarkannya. Jadi grup Sentewe ini membawa golok Banten keluar dari daerah Banten, mengajarkan kalau sekarang mungkin bisa dibilang seni bela diri menggunakan golok Banten ya. Iya. Iya, betul. Menarik sekali. Nah, makanya bukan hanya di Banten, sampai keluar Banten. Keluar Banten juga banyak. Mungkin kita sama-sama tahu banyak peradaban di luar sana, peradaban budaya atau budaya-budaya daerah yang menggunakan golok sebagai senjata. Apakah mungkin ini terkonek? Mungkin juga sih terkonek. Bisa jadi ya, Pak. Gini, untuk sekarang nih kita coba balik sini, nanti kalau ada kita bicara soal latar belakang lagi nanti kita korek lagi, tapi ada menarik yang terlintas di kepala saya adalah belum lama, 1-2 hari lalu, kami memantau lewat dunia media sosial bahwa Polda Banten mensosialisasikan penggunaan golok Banten sampai ke luar negeri, ke Belanda. Mungkin Pak Dir bisa cerita aja waktu itu. Kenapa bisa sampai ke Belanda, kita kemana aja gitu Pak Dir? Sebelumnya mungkin saya menyampaikan dulu ya, terima kasih ke Pak Kapolda Banten ya, yang begitu luar biasa kalau menurut saya. Beliau ini sangat intens terhadap kebudayaan Banten, terutama mengangkat golok Banten nih sampai ke dunia. Kita berdoa semoga juga nanti emang betul-betul golok ini bisa diakui di UNESCO nanti, didaftarkan. Amin, amin, amin. Nah, kemarin kita ke Belanda juga disupport oleh Pak Kapolda, untuk di Belanda melaksanakan seminar. Nah, selain seminar juga ke Belanda ini kita juga memperkenalkan golok Banten. Kemarin kami nih tim membawa golok ke sana, 20 golok. 20 golok. Pertanyaannya bisa naik pesawat bawa golok, naik Pak? pesawat. Ya nggak apa-apa untuk budaya. Oh, budaya. Tidak masalah. Kan biasanya suka dilarang gitu. Kan tidak ada izinnya dari. Nah, yang penting kan tidak digunakan. Tidak digunakan. Tidak benar ya. Apalagi saya polisi kan nggak mungkin tidak. Iya. Nah, kita juga memberikan sosialisasi bahwa ini diperkenalkan golok Banten ke mereka ya, sekaligus kita melaksanakan seminar di sana. Dan memang di Belanda ya, di Eropa ini sangat luar biasa antusias. Ya, karena emang saya lihat juga ada beberapa paguron atau perguruan ya kalau di sini, perguruan silat emang dari sini. Oh iya? Iya, dari Indonesia, dari Banten, dari Jawa Barat.
Kayak Di ada Belanda? Dia di Belanda ada perguruan silat. Itu kemarin ada teman saya namanya Paul. Paul Pandelo. Dia emang belajar banyak di Indonesia. Silat Cimande, belajar di sini. Nah, begitu kita ke sana, kalau saya melihat kok ini kayak teman saya nih gerakan jurusnya. Ya, jurus tangkisan, jurusan menyerang. Saya bilang sama, saya tanya, belajar di mana di Indonesia? Paul itu orang warga negara sana? Orang Belanda. Belanda? Orang Belanda. Apa namanya? Asli Belanda. Tadi izin namanya tadi? Paul Pandelo. 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 Jadi beliau ini orang Belanda asli. Dan beliau emang banyak mempelajari. Ya teman Ki Kumbang juga sih beliau ini. Temannya Ki Kumbang. Kalau sudah ketemenan sama Ki Kumbang pasti. Cuma pertanyaannya adalah di sana itu kemarin sebenarnya ada dari data mungkin ada beberapa perguruan silat, tapi berapa yang sempat dikunjungi? Kemarin itu ada di 3 tempat ya. 3 tempat, ada di Den Bosch, terus di Rotterdam ya, termasuk satu lagi di Amersfoort, di sana. Jadi emang ada 3 tempat kemarin dan emang antusias. Dan bukan hanya silat, ada yang aliran kungfu juga. Oh ya? Iya. Karena beliau-beliau ini para pendekar silat kagum juga lihat kita nih. Kok golok bisa dimainkan ternyata seperti ini. Biasanya kan hanya gerakan golok aja, kita bisa puterin golok tuh. Puter kiri, puter kanan. Nah, akhirnya pengen belajar. Nah, sekaligus kita juga selain mensosialisasikan golok Banten, supaya mereka juga mengenal ciri khas golok Banten ini, juga mereka akhirnya belajar tentang seni golok. Ya, seni golok. Berarti mereka baru pertama kali melihat soal golok Banten ini. Ya. Berarti di sana pas seminar kemarin menceritakan tentang sejarahnya juga ya di sana. Ada ini waktu di sana di 3 perguruan ini ada cerita menarik lucu gitu, sesuatu yang lucu mungkin pada saat lagi mempraktekkan tiba-tiba ada yang mau hampir melukai diri sendiri itu, Pak Dir? Ya, mereka ini sebetulnya karena emang antusias semangat ya belajar seni golok. Ya kalau sedikit lecet luka di kaki, ya itu ya ada aja. Begitu golok diputer, jatuh kelempar kena kaki. Waduh. Nancep. Ya sedikit, luka sedikit lah. Tapi mereka, wah ini nggak apa-apa, ini resiko latihan. Resiko. Emang resiko latihan menggunakan golok pasti ada aja ya. Seperti saya juga pernah kena kan. Oh, pernah kena juga. Ada berapa bekas begitu luka? Ditangkap, ditangkap bisa kena juga sih. Ada berapa bekas luka, Pak? Ya lumayan lah. Namanya belajar golok itu kan gitu. Lempar, tangkap, begitu tangkap kena, lepasin lagi kena juga ke kaki. Berarti nanti kita harus minta Pak Dir praktekin. Tapi nanti kita tahan dulu nanti. Kita masih bicara soal Bang Udin, balik lagi ke Ki Kumbang. Ki, ada menarik. Masyarakat Indonesia percaya sesuatu yang berbau budaya, sesuatu yang berbau kearifan lokal, erat hubungannya dengan dunia mistis. Golok Banten sendiri ada unsur mistisnya kan? Kalau di Banten ini ada unsur mistis. Harus diakui memang ada unsur mistis dan bisa dibuktikan. Pertama, penempaan golok di Banten itu ada satu jenis penempaan yang masih menggunakan cara paut. Cara paut itu dibentuk dengan ujung jari, dengan tangan, diluruskan dengan sikut, ditajamkan dengan lidah. Materialnya dipakai tangan? Ya. Tuh. Wow. Dan itu masih terpakai di debus sekarang. Sampai sekarang? Maksudnya ada debus begini, ada yang begini. Nah, itu masih berhubungan dengan. Semua begitukah atau? Tidak semua. Tidak semua. Ada yang khusus. Tapi kebanyakan kalau secara umum bentuk-bentuk golok dari Banten itu banyak sekali unsur-unsur filosofisnya. Nah, mungkin bisa dicontohin seperti bentuknya. Jenis ini golok latihan. Seperti jenis ini jenisnya kalau di Banten disebutnya salam nunggal. Salam nunggal. Dia ujungnya naik. Jadi salam nunggal itu salam berarti keselamatan, nunggal itu artinya satu. Jadi keselamatan
yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu filosofi dari Bila. Lalu yang kedua dari Bila Banten itu ada yang jenisnya ujung turun atau candung. Di mana di sini lurus ciri khasnya, nah di sini dia turun. Jadi perjalanan awal dari awal kita kecil sampai ke atas menjadi besar, kita harus selalu menunduk. Menunduk itu maksudnya tidak sombong.